luka masa lalu, inner child, marah, kecewa, dendam, sakit hati, kehilangan, gagal, terpuruk, dan seterusnya. Pokoknya segala bentuk trauma-trauma masa lalu itu dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hammun, yang bikin seseorang itu nggak bisa move on, sehingga dia masih suka stalking mantan pakai akun kedua. Kok usah tahu sih pengalaman. Jadi orang yang nggak bisa bangkit dari masa lalu, terjebak di masa lalu, baik dalam urusan percintaan, urusan karir, urusan pribadi, urusan keluarga, nggak bisa move on, nggak bisa bangkit, berarti dia terjebak di dalam long grieving, kesedihan panjang, kesedihan yang berlarut-larut, bahasa Arabnya hammun. Sedangkan hazanun itu artinya worry, cemas. Kalau dalam teori mental health disebut dengan anxiety, dengan segala variannya, overthinking, overworried, panic attack, galau, bimbang, takut, bingung, dengan segala variannya itu disebut dengan hazan. Sehingga kalimat la tahzan, terjemahan yang lebih tepatnya itu bukan jangan bersedih. Sebetulnya itu terjemahannya agak keliru, tapi udah terlanjur populer. La tahzan itu terjemahan yang lebih tepatnya adalah jangan khawatir. Kenapa? Karena konteksnya waktu itu Rasulullah SAW lagi bersama dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar mengkhawatirkan keselamatan Nabi di dalam Gua Tur. Maka Nabi membesarkan hati Abu Bakar dengan kata-kata, ya Abu Bakrin, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan khawatir, Allah bersama kita. Berarti masalah yang bisa diselesaikan dengan iman kepada takdir, kata Rasulullah itu ada dua dalam konteks mental health. Yang pertama adalah trauma, dan yang kedua adalah anxiety. Sehingga orang yang paling baik memahami dan meyakini konsep takdir, maka dia akan punya mental yang sangat kuat, mental yang sangat sehat. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling sehat mentalnya, walaupun paling berat ujian hidupnya. Para sahabat sehat mentalnya, walaupun berat ujian hidup mereka. Berat-berat loh masalah mereka. Ada yang disiksa dengan cara dibakar hidup-hidup. Siapa dia? Khabbab. Khabbab itu dibakar hidup-hidup sampai melepuh kulitnya, dan dia selamat. Ada Bilal yang ditindih dengan batu panas di tengah padang pasir, di tengah puncak musim panas, yang batunya itu bisa dipakai untuk nyantai saking panasnya, ditindih di atas tubuhnya Bilal. Ada Sumayyah yang ditusuk dari kemaluannya sampai ke jantungnya. Ada Yasir juga, ada Ammar, ada banyak sahabat yang diuji dengan ujian yang berat, termasuk keluarga Rasul. Tapi mereka itu orang-orang yang mentalnya sehat banget, dan itu unik. Kok bisa ya dengan ujian seberat Rasulullah, seberat Fatimah, seberat para sahabat, tapi mentalnya sehat? Berarti ada satu terapi yang luar biasa yang mereka punya dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah mereka orang yang sangat memahami dan meyakini konsep takdir. Sehingga Nabi bersabda, iman kepada takdir akan menghilangkan al-hamma wal hazan, akan menghilangkan trauma dan juga anxiety yang berlebihan. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat sahih. Ini poin kedua, kenapa kita belajar takdir? Yang pertama, ini rukun iman. Jadi semua anak muda harus belajar tentang konsep takdir, dan itu related banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, iman dan paham terhadap konsep takdir itu berdampak sekali dalam kehidupan kita, terutama untuk kesehatan mental kita. Sehingga orang yang nggak ngerti tentang konsep takdir cenderung hidup dalam kebingungan, suka bertanya dengan pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Apa maunya Allah? Kenapa saya? Kok gini? Kok gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak ngerti tentang konsep takdir. Yang ketiga, memahami takdir itu adalah memahami hakikat dari kehidupan kita. Yang membuat seseorang itu sering salah paham tentang hidup adalah dia
karena kita nggak bisa bilang soal jadilah sin musibah. Kan susah ngomong. Kasian banget ya dia lagi dapat musibah. Susah ya. Akhirnya lagi dapat musibah. Apa arti musibah? Musibah itu artinya peristiwa, kejadian. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di bumi dan juga pada diri kalian illa fi kitab, kecuali kejadian itu sudah tercatat di dalam kitab takdir min qabli an nabraha, bahkan sebelum itu terjadi. Apa maksudnya? Gak ada satupun peristiwa dalam kehidupan kita, teman-teman. Bukan cuma kita, universe, semesta ini, langit, bumi, hutan, laut, gunung, darat, pohon, hewan, manusia, jin, malaikat, semuanya tidak ada satupun yang terjadi di semesta ini, termasuk diri kita sendiri, kecuali kejadian itu sudah tercatat di dalam kitab takdir, yang besar maupun yang kecil, sedetail-detailnya. Jadi semua yang kita alami dalam hidup ini secara personal, secara manusia, itu tuh udah tercatat di langit, teman-teman, di dalam kitab takdir. Dan kitab itu disimpan di langit ketujuh di sebuah perpustakaan langit yang bernama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu perpustakaan langit yang di dalamnya ada kitab takdir, ada kitab suci, mulai dari kitabnya Nabi Nuh, kitabnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, kitabnya Nabi Muhammad. Ada semuanya tersimpan di Lauhul Mahfuz. Salah satu di antara yang tersimpan di sana adalah
maka dia akan menghabiskan usianya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia akan jaga hubungan baik dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan hidup dia, bukan makhluk. Sehingga Nabi suatu hari pernah memberikan nasihat kepada seorang pemuda. Dan ini juga nasihat takdir nih buat anak-anak muda nih, Gen milenial, Gen Z. Ada nasihat dari Rasulullah untuk anak muda tentang takdir. Apa nasihatnya? Nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas, sahabat yang masih muda. Kata Nabi gini, ya ulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah membersamai kamu. Wa'lam anna an-nas law ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Ketahuilah wahai anak muda, seandainya manusia berkumpul seluruh bumi ingin menolong kamu, mereka tidak bisa menolong kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku untukmu. Seandainya manusia berkumpul ingin mencelakai kamu, menyusahkan kamu, mereka tidak bisa menyusahkan kamu kecuali sesuai dengan ketetapan Allah yang berlaku atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan pena telah diangkat, sedangkan kertas telah kering, artinya tidak berubah. Ini yang kita coba bangun beliefnya, imannya. Oh, hidup saya itu udah ada di dalam kitab takdir. Hidup saya itu bukan di dalam rencana musuh saya. Gimana pun musuh membuat rencana untuk menghancurkan saya, yang terjadi bukan rencana dia, yang terjadi itu rencana Allah. Gimana pun orang-orang baik berencana untuk menolong saya, yang terjadi itu bukan rencana mereka, tapi rencana Allah. Hidup aku itu ada di dalam rencana Allah yang disebut dengan takdir, ketentuan dan peraturan. Kita bisa aja bikin rencana dengan tim kita, dengan organisasi kita, dengan kelompok kita, dengan komunitas kita. Kita mau bikin ini, kita mau bikin itu. Dalam bisnis kita mau bikin strategi ini, strategi itu. Kita biar bisa dapat omset sekian, profit sekian, margin sekian, bla bla bla. Apa yang terjadi? Bukan rencana kita. Yang terjadi adalah rencana Allah. Kalau rencana kita gak sesuai dengan rencana Allah, maka rencana kita gagal. Kalau rencana kita sesuai dengan rencana Allah, maka rencana kita berhasil. Berarti kuncinya di mana? Bukan di kita. Kunci hidup kita itu di Allah. Kita boleh aja dan memang secara syariat disuruh untuk berikhtiar, merencanakan, tapi jangan lupa semua rencana itu ketentuannya, hasilnya, bagaimana dia berjalan bukan tergantung kita, bukan tergantung teman kita, bukan tergantung musuh kita. Musuh membuat rencana macam-macam untuk mencelakai kita, gak bisa kalau gak sesuai dengan rencana Allah. Sehingga kalau orang paham hakikat ini hakikat penting banget nih. Kalau orang paham hakikat ini, maka dia akan langsung ngerti yang harus saya jaga itu bukan manusia, yang harus saya jaga itu Allah. Kalau saya menjaga manusia itu karena perintah Allah. Saya tidak mau menjaga manusia yang membuat saya menjauh dari Allah atau bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena itu sama saja saya tidak menjaga Allah. Padahal hidup saya seutuhnya di tangan Allah. Kan kita sering banget salah paham. Baik-baikan sama orang, baik-baikan sama orang yang kita anggap kita butuhkan. Mungkin kita butuh dia karena hartanya, kita butuh dia karena jabatannya, kita butuh dia karena pengaruhnya, kita butuh dia karena manfaatnya. Terus kita baik-baikan sama dia sampai kita turutin semua keinginan dia. Sampai kalau dia masuk ke lubang semut pun kita ikut masuk ke lubang semut. Gak peduli itu dosa atau pahala, halal atau haram, gak peduli. Kenapa? Yang penting dia berkenan. Salah. Kita ngikutin seseorang yang sama sekali gak bisa merubah hidup kita. Kan aneh. Ngapain kita habis-habisan kepada seseorang yang gak bisa merubah hidup kita sama sekali? Kalau kita terpuruk, dia gak bisa membangkitkan kita. Kalau kita berada di atas, dia gak bisa menjatuhkan kita. Kalau kita berada di bawah, dia gak bisa menaikkan kita. Sama sekali gak bisa. Yang bisa cuma Allah, karena semua terjadi di dalam kitab takdir Allah. Ini poin ketiga, hakikat hidup itu
nggak akan berganti, nggak akan ketukar. Tapi gimana kita ketemu dia, itu pilihan kita. Mau ketemu dia baik-baik dalam kondisi kita sudah siap, sudah layak, atau mau ketemu dia dalam keadaan dosa, itu pilihan kita. Dan setiap pilihan itu ada value-nya. Kalau kalian ketemu dia dalam keadaan baik-baik, sebelum ketemu dia kalian fokus mengupgrade diri dulu. Yang ceweknya belajar menjadi istri solehah, ibu solehah, yang cowoknya belajar menjadi suami yang soleh, ayah yang soleh. Nanti di waktu yang Allah tentukan, kapan, di mana, siapa, itu kan udah ditetapkan di langit. Kalian ketemu dengan dia dalam keadaan udah siap, udah pantas, udah layak, udah high value woman. Tapi kalau kalian misalnya memilih untuk cara-cara dosa, pacaran dan seterusnya, kalian ketemu dia di waktu yang Allah tentukan, di tempat Allah tentukan, dengan orang yang Allah tentukan, berarti kalian ketemu dalam keadaan Allah nggak ridho, udah banyak dosanya, dan semuanya menjadi konsekuensi. Dosa itu kayak utang, dosa itu kayak utang, harus kita bayar. Bayarnya pakai apa? Macam-macam. Bisa dengan musibah, bisa dengan kesulitan hidup, bisa juga kalau kita mampu membayarnya dengan ibadah. Masalahnya kita kadang-kadang udah banyak dosa, ibadahnya sedikit. Subuh aja sering dijawab sama duha. Sholat bacaannya alikas, hafalan, alikas, alikas. Sesekali kaki surat biasa. Setiap
besar, tapi kita berhutang. Kalian kalau lagi berhutang, hidupnya nyaman? Ya. Setiap hari mikir gimana bayarnya, ada rezeki sedikit, kalau ada rezeki sedikit, baru kan jadi nggak pernah untung. Begitu juga dengan dosa. Ada amalan sedikit, pakai bayar dosa. Ada amalan sedikit, pakai bayar dosa. Jadi nggak pernah surplus. Kenapa? Karena dosa itu. Jadi ketika kita mendapatkan takdir Allah, dan itu pilihan kita mau dapetin itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, masing-masing punya value-nya. Kalau kita dapetin takdir Allah dengan cara yang halal, karena pasti dapat, soalnya itu ketentuan Allah, cuma jalannya aja yang kita pilih. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. Kami ilhamkan kepada manusia antara jadi durhaka atau jadi bertakwa, bisa jadi bersyukur, bisa jadi kufur. Kami berikan kepada mereka dua jalan. Kita yang pilih. Begitu juga tentang rezeki. Rezeki itu takdir yang sudah tetap. Misalnya, saya dikasih rezeki takdir Allahnya bulan ini dapat 10 juta misalnya. Itu takdirnya, bilangin, tulis 50.000 tahun sebelum semesta diciptakan. Rezeki saya bulan Mei 10 juta. Dan itu udah tetap, gak akan berubah. Saya mau tidur-tiduran juga dapat 10 juta. Saya mau korupsi dapat 10 juta. Saya mau bekerja dengan cara halal dapatnya 10 juta. Saya kerja gak kerja dapat 10 juta karena itu takdir. Yang jadi masalah, saya mau dapetin dengan cara yang mana? Itu pilihan saya. Kalau saya dapetin dengan cara saya bekerja keras, lalu saya dapat secara halal yang 10 juta ini, maka 10 juta ini punya value seperti 100 juta. Sehingga dengan 10 juta dia bisa mendapatkan kebahagiaan, anak-anak soleh-solehan, istrinya solehah, suaminya soleh, hidupnya bahagia, sehat walafiat, pekerjaannya semuanya berkah. 10 juta dengan value 100 juta karena dia dapatkan dengan cara yang halal. Dapatnya pasti, cuma value-nya aja. Tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, dapatnya berapa? 10 juta juga, tapi value-nya minus. Kok uang gak cukup-cukup ya? Kenapa ya? Selalu harus ngutang lagi, malah gajinya udah gede. Kenapa ya? Setiap bulan itu ada aja masalahnya, sakit lah, ya musibah lah, ya kecurian lah, ya inilah, ya itulah. Kenapa? Karena uang 10 juta yang tadi takdir, value-nya minus dengan dosa besar. Atau kalau misalnya kita nggak bekerja, diam aja di rumah, dapat nggak 10 juta? Kalau itu takdir kita dapat, tapi value-nya seolah-olah cuma 100.000. Jadi bukan tentang takdir aja, tentang jalan mana yang kita pilih, dan itu menentukan value dari takdir. Ada orang yang mencari rezeki, mencari jodoh dengan cara yang halal, maka ketika dia mendapatkan sesuai dengan catatan di langit itu, dia mendapatkan dengan value yang tinggi. Sehingga dengan value yang tinggi itu dia dapat yang namanya barokah. Barokah itu adalah maslahat, manfaat yang banyak. Dengan uang segitu dia bisa dapat ABCZ, atau Allah tambahkan rezekinya dalam bentuk materi, dalam bentuk non materi. Suka-suka Allah, karena value-nya tinggi. Bisa aja yang value-nya 100 juta dikasih materinya 50 juta, dikasih maslahat atau manfaatnya 50 juta. Bisa juga 100 juta materinya benar-benar 10 juta, tapi 90 jutanya manfaat. Bisa, suka-suka Allah. Yang jelas takdir 10 juta itu tidak berubah, tapi kita yang memilih jalan mau mendapatkan itu dengan cara apa. Mau mendapatkan itu dengan cara halal atau dengan cara haram, dan itu menentukan value dari rezeki yang ditakdirkan untuk kita. Mau dapetin pasangan kita dengan cara halal atau dengan cara haram, itu menentukan value rumah tangga kita. Mau jadi rumah tangga Ibrahim dan Imran, mau jadi rumah tangga Sayyidah Fatimah. Mungkin Fatimah bukan orang kaya, tapi bahagia. Suaminya bukan orang kaya, tapi suami paling romantis. Kurang romantis apa coba Ali bin Abi Thalib? Pernah lagi jalan dengan Fatimah siang-siang itu, Fatimah sama Ali jalan keluar rumah. Ali sibuk aja, kadang di belakang, kadang di depan, kadang di samping, kadang kanan, kadang kiri. Sampai Fatimah bilang, Ali kamu ngapain sih gitu? Ya kamu ngapain? Terus kata Ali, Fatimah aku lagi menutupi bayang-bayang kamu. Kamu kenapa dengan bayang aku? Bayang kamu terlalu indah untuk dilihat orang lain. Bayang istrinya aja nggak boleh dilihat orang, saking berharga. Bayang
cinta itu tidak dosa, yang dosa adalah sikapnya. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan cinta itu syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Sampai para sahabat itu punya kesimpulan tentang cinta, jadi jangan ada disebelin. Apa kata Umar bin Khattab? Cinta, al-hub itu syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak bisa dikendalikan. Makanya doa cinta itu apa? Rabbana la tu'akhidna, Rabbana la tahmilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu. Dan kata ulama tafsir itu adalah cinta. Kita sering baca tapi nggak tahu kan artinya. Rabbana la tu'akhidna in nasina, apa sih? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ternyata ma la taqata lana bih itu salah satunya kata ulama tafsir al-hub, al-wud, cinta. Dan Allah punya nama Sang Maha Cinta, Al-Wadud, dari kata wud dan orang yang punya cinta namanya mawaddah. Cewek biasanya namanya mawaddah. Tapi kita nggak bahas itu lama-lama. Kapan nanti? Oh, value-nya. Jadi rumah tangganya Sayyidah Fatimah, rumah tangganya Sayyidah Khadijah, rumah tangganya para sahabat dan sahabiat, mereka tuh rumah tangga yang punya value yang tinggi. Rumah tangganya Imran, rumah tangganya Ibrahim, value-nya tinggi. Kenapa? Karena cara mereka mendapatkan jodoh itu dengan cara yang Allah ridhoi. Jodoh pasti, tapi bagaimana cara kita mendapatkan tergantung kita. Mau pilih yang mana? Allah kasih dua takdir, silahkan pilih. Takdir baik, takdir buruk, takdir halal, takdir haram, takdir bahagia, takdir sengsara. Wa hadainahun najdain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, imma syakiran wa imma kafura. Ini hakikat hidup, teman-teman. Hidup kita seutuhnya di tangan Allah. Rezeki kita di tangan Allah, jodoh kita di tangan Allah, hidup kita di tangan Allah, mati kita di tangan Allah. Peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi yang kecil yang besar dalam kehidupan kita di tangan Allah. Kita yang memilih mau mendapatkan itu semuanya, mau menjalani itu semuanya dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, tapi pasti akan dijalani. Kalian datang dari rumah ke sini, sampai di sini parkir di mana, udah ada catatan takdirnya. Kalau gitu kita santai aja. Kalian santai nggak santai, ya di situ parkirnya. Karena kan mulai merasa gitu udah capek-capek nyari tempat parkir gitu kan. Kita udah nunggu lama, terus kita maju dikit, di belakang keluar. Akhirnya diambil sama orang di belakang. Kamu udah takdir dia di situ. Terus kita ngapain bisa? Gak usah. Kalian gak usah pun dapat. Tapi bedanya apa? Kalau kalian gak usaha, dapatnya ada value. Kalau kalian usaha, dapatnya dengan value. Allah tidak menilai sesuatu dari hasilnya, karena hasilnya sudah ditetapkan di langit. Allah menilai sesuatu dari ikhtiarnya, karena ikhtiar itu pilihan kita. Karena hasil di tangan Allah, tapi Allah menilai sesuatu di tangannya. Hasil itu dari tangan Allah, sudah dicatat di langit. Dan Allah nilai bukan hasilnya. Bagaimana cara kita dapetin itu? Kita berusaha enggak? Kita bekerja enggak? Kita berikhtiar enggak? Kita halal enggak? Itu yang Allah nilai. Dan kemudian nilai itulah yang Allah letakkan di dalam hasil untuk menjadikan hasil itu punya value berapa. Jadi teman-teman, dengan memahami ini harusnya hal yang paling penting untuk kita lakukan dalam hidup adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah lah yang menentukan hidup kita, bukan makhluk. Kalaupun kita menjaga hubungan baik dengan makhluk, itu pun dalam rangka memperbaiki hubungan dengan Allah, karena niatnya lillah. Bukan niatnya karena dia, niatnya karena Allah. Suami mencintai istri, menafkahi anak, lillah. Istri berdandan buat suami, pakai make up segala macam. Kalian berdandan kalau niatnya karena suami kan jadi pahala kan? Jangan berpikir berdandan itu sia-sia, enggak. Kalian pakai skincare, kalau gini-gini, dipacamin, gini-gini semprot-semprot. Kalau niatnya karena suami, pahala. Menyenangkan hati suami. Kalian pakai lipstick, kayaknya suami aku sukanya yang mana ya? Udahlah pakai dua-duanya di atas bawah.
Yang kamu sukanya yang aroma apa? Aku suka yang fruity sih. Ya udah yuk kita cari body lotion yang fruity. Kamu sukanya apa? Kan aku suka durian ya. Ya udah beli aroma durian. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu yang Allah nilai. Kalau hasilnya itu takdir. Hasilnya itu takdir. Kita dapat, gak dapat itu takdir. Dapat, oke, gak dapat, gak sia-sia. Kenapa? Allah gak menilai hasilnya kok. Misalnya kalian daftar kerja di sebuah perusahaan. Kalian belajar, kalian ikhtiar untuk dapatin kerja di sebuah perusahaan, sebutlah di BUMN misalnya. Kalau kalian keterima, alhamdulillah. Gak keterima sia-sia gak? Enggak kok. Karena Allah menilai ikhtiar kalian. Walaupun kalian gak keterima di BUMN, ikhtiar kalian itu udah jadi value. Dan emang bukan di situ rezeki kalian. Kalau dibalikin ke takdir, bukan di situ rezeki kalian. Mungkin rezeki kalian adalah jadi pengusaha, bukan kerja di BUMN. Maka gara-gara kalian udah ikhtiar, value itu Allah letakkan kepada takdir kalian, sehingga ketika kalian menjadi pengusaha, Allah berikan banyak kemudahan dan kejutan. Kenapa? Hasil ikhtiar yang tanpa menyerah dulu. Jadi value, gak ada yang sia-sia. Tapi kita gak bisa membaca takdir sebelum itu terjadi. Jangan pernah pakai takdir sebagai excuse. Kamu kenapa gak daftar kerja di sana? Bukan takdir aku sih kayak gitu. Kita gak boleh tahu takdir kalau belum kejadian. Jangan bicara takdir sebelum terjadi. Takdir itu adalah pembahasan setelah terjadi supaya kita ridho, supaya kita ikhlas. Kalau belum terjadi, bicara ikhtiar dan tawakal. Nanti kalau udah terjadi, gak berhasil, gak keterima, baru bicara takdir. Oh, bukan takdir aku kerja di situ. Mungkin takdir aku jadi pengusaha online. Ya udah, mulai usaha online. Apakah ikhtiar aku tadi cari kerja di situ sia-sia? Enggak. Jadi value itu Allah letakkan pada takdir. Jadi pengusaha online Allah mudahkan. Kenapa? Karena udah di DP dengan ikhtiar yang tadi. Buat orang lain mungkin untuk jadi pengusaha online effortnya lebih. Buat kita effortnya sederhana aja. Kenapa kok mudah? Gara-gara ikhtiar yang sebelumnya. Ini nih konsep pertama, hakikat hidup dengan POV takdir. Yang keempat, ada 3 poin kan? Poin yang pertama, belajar takdir adalah belajar tentang iman, dan itu pokok banget wajib. Yang kedua, orang yang memahami konsep takdir, dia akan sehat mentalnya. Dia akan lebih bisa berdamai dengan masa lalu dan lebih yakin menjalani masa depan karena dia bergantung kepada Allah. Dan yang ketiga poinnya, hidup kita seutuhnya di tangan Allah karena hidup kita itu adalah menjalani takdir Allah. Apa yang Allah sudah tetapkan pasti terjadi dimanapun kita menghindarinya. Apa yang Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi dimanapun kita mengejarnya. Manusia tidak bisa menolong ataupun menghancurkan kita kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Maka jagalah Allah jaga kita. Takdir pasti, cuma pilihan kita mau mendapatkan takdir itu dengan cara apa. Sebuah
Allah pasti baik, diizinin Allah pasti baik, sehingga akhirnya kita berdamai dan ikhlas menjalaninya. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik, Inna Allah la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Allah tidak mentakdirkan kepada orang yang beriman satu takdir kecuali itu kebaikan bagi dia. Pasti baik, cuman kategorinya menurut kita ada yang baik, ada yang buruk. Bisa nggak kita meyakini takdir-takdir yang kita nggak suka, kegagalan, kehilangan yang tadi itu semuanya sebagai takdir baik juga? Gimana caranya? Kata para ulama, cobalah memegang 3 kalimat ini. Kalau kita bisa berpegang kepada 3 kalimat ini, kita akan bisa berdamai dengan takdir buruk. Bahkan kita akan menganggap takdir buruk itu adalah takdir baik bagi kita. Kalimat yang pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Coba teman-teman buka mushaf, surat Al-Baqarah ayat 216. Allah berfirman di tengah ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Yang terakhir itu bukan ayat ya. Yang bicara di ayat jangan sok tahu, tidak ada. Apa maksudnya? Kata Allah, ternyata teman-teman, gak semua hal yang kita gak suka dalam hidup itu adalah buruk buat kita. Gak semua hal yang kita keluhkan, yang kita hindari, yang kita menangis karenanya itu buruk buat kita, gak semuanya. Betapa banyak hal-hal yang kita gak suka di awal, ternyata justru itu yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya punya banyak pengalaman tentang itu. Saya pribadi merasa salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya adalah kegagalan saya di masa lalu. Sampai sekarang saya mengatakan untung dulu saya gagal. Kalau enggak saya nggak ada di titik ini. Ternyata salah satu hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya adalah saya pernah gagal di masa lalu. Dan banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup kita kan. Saya kasih contoh saja. Dulu ketika awal pulang dari Mesir, saya pengen ngelamar kerja jadi ASN di Kementerian Agama, Kemenang, tapi gagal. Lalu saya lamar kerja jadi dosen, gagal. Lalu saya lamar kerja ngajar di madrasah, di sekolah, di ma'had, di pondok pesantren, gak ada panggilan sama sekali. Di situ saya ngerasa paling gagal. Karena teman-teman yang selain dengan saya ada yang jadi dosen, ada yang kerjanya di Kemenang, di KUA, ada yang kerjanya ngurusin pondok pesantren orang tuanya. Pokoknya gak pada kerja semua, cuma saya doang yang nganggur. Disitulah saya ngerasa kayaknya aku gagal deh lulus dari Al-Azhar. Padahal nilainya sama aja dengan mereka, tapi kenapa mereka beruntung aku gagal? Seolah-olah hidup gak adil awalnya. Tapi gara-gara saya nganggur gak bisa ngapain, akhirnya saya nulis buku. Sambil nunggu panggilan dari tempat-tempat yang saya mulai lamar kerja, saya nulis buku. Awalnya nerjemahin dulu buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lama-lama mulai nulis buku sendiri. Ketika udah punya beberapa naskah, saya datang ke penerbit, saya tawarin, tolong terbitin buku ini. Mereka nggak mau menerima. Kenapa? Waktu itu mungkin saya nggak punya exposure, nggak punya sosial media, jadi nggak ada yang mau menerbitkan buku saya. Gagal lagi. Gara-gara nggak ada yang mau menerbitkan buku saya, akhirnya saya bikin penerbit sendiri, terpaksa. Ternyata berkembang. Bukunya lumayan cepat laku, habis, cetak lagi, berkembang beberapa buku, sampai usaha penerbitannya berkembang, jadi nambah usaha yang lain. Saya suka otomotif, akhirnya jual beli mobil, akhirnya punya beberapa usaha sampai punya cabang 60 cabang di Bandung. Loh, ternyata malah dimudahkan dari usaha yang lain. Sampai singkat ceritanya, akhirnya Allah berikan rezeki untuk bisa punya tanah 9 hektar. Setelah kerjasama dengan beberapa pihak, kita berhasil beli tanah 9 hektar di pinggir kota Bandung
materi tentang public speaking yang ngajarinnya Kak Buni. Karena Kak Buni ini orang terkenal di Bayu. Kan tahu Kak Buni siapa? Gak kenal? Kan tahu Smash kan? Grupnya. Tahu kan? Yang nulis lagu Smash itu Kak Buni. Dulu dia presenter TV, penyiar radio terkenal, penulis lagu-lagu boyband. Tapi dengan low profile-nya, tapi mau bantu saya di event dakwah receh-receh lah. Padahal aslinya orang TV. Beliau ngajarin public speaking di SMA. Saya bikin beberapa dosen-dosen yang lain juga ikut, dosen Unpad, dosen ITB, ngajarin SMA, ya SD juga kayak gitu. Oh, disitulah saya ngerti. Ya Allah, untung dulu saya gagal jadi ASN, untung dulu saya gagal keterima ngajar di sekolah-sekolah orang lain. Ternyata tujuannya biar saya bikin sekolah sendiri. Bagaimana ajaran antara saya gagal masuk jadi guru di sekolah-sekolah sampai punya sekolah sendiri kurang lebih 15 tahun. Sehingga saya menyimpulkan, kalau kalian ingin membuktikan sesuatu yang kalian gak suka ternyata kebaikan, kalian harus siapkan kesabaran kalian dengan endurance minimal 15 tahun. Minimal 10 tahun ya. Kalau kalian pengen lihat bahwa apa yang kalian gak suka hari ini adalah kebaikan di masa depan, cobalah bersabar minimal 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena rata-rata kesabaran para anbiya itu di atas 10 tahun. Nabi Ayub 17 tahun, Nabi Musa sekitar 20 tahun, Nabi Yusuf juga sekitar 20 tahun, Nabi Ibrahim 50 tahun, Nabi Zakaria 50 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Makanya kalau baru sabar 3 hari jangan tantrum. Ya Allah, kurang sabar apa saya? Emang kurang baru 3 hari. Kalau mau sabar 10 tahun, maka kita akan membuktikan ternyata apa yang hari ini kita lakukan, kita sebut musibah, suatu saat akan kita syukuri dan kita sebutkan sebagai mantra. Saya sampai menyimpulkan hal terbaik yang terjadi dalam hidup saya, salah satunya adalah kegagalan di masa lalu. Untung saya gagal. Walaupun waktu itu saya menangis, walaupun waktu itu saya bersedih, saya merasa ini kayaknya saya orang yang paling gagal di antara yang baru pulang dari Mesir. Tapi kita harus sabar, jalanin aja dulu. Setelah 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ternyata Allah tunjukin, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Kok bisa gitu Ustaz? Karena Allah lebih tahu sedangkan kamu nggak tahu. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Mungkin buat teman saya yang terbaik adalah ngajar di kampus. Buat teman saya yang satunya ngajar di pondok pesantren. Buat teman saya yang satunya jadi ASN. Buat saya yang terbaik bukan itu. Buat saya yang terbaik adalah justru nggak ngajar di mana-mana, supaya kamu punya waktu buat nulis. Lalu nanti berkembang, nanti rezeki itu kamu pakai beli tanah. Dengan beli tanah itu kamu bisa bikin sekolah gratis, nggak perlu tergantung sama murid. Murid nggak perlu mikirin biaya sekolah, udah gratis aja. Tapi kurikulumnya internasional. Saya punya kesempatan dulu studi banding sedikit-sedikit ke New Zealand, ke Jepang. Saya lihat gimana pendidikan di sana, bikin jadi kurikulum. Oh, itu cara Allah merencanakan hidup saya. Allah yang lebih tahu, kamu tidak tahu. Maka kalimat pertama yang harus kita pegang untuk berdamai dengan takdir buruk adalah katakan saja Allahu a'lam. Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Nanti renungkan kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Itu kan luar biasa. Gimana caranya Nabi Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir? Karena Nabi Yusuf itu aslinya bukan orang Mesir, orang Palestina. Nabi Yusuf orang Palestina, Sayyidah Maryam Palestina, Nabi Ibrahim nanti ujung-ujungnya Palestina juga, Ishak Palestina, Musa nanti ujung-ujungnya juga Palestina.
Yusuf dibuang ke dalam sumur. Kan kamu nggak suka pasti. Gak mungkin Nabi Yusuf suka dibuang ke dalam sumur, dijauhkan dari ayahnya. Karena ayahnya juga seorang nabi. Harusnya dalam pendidikan ayahnya udah dapat pendidikan terbaik. Kurikulumnya kurikulum nabi. Kita kalau ayahnya profesor aja udah beruntung banget. Ayah dokter beruntung, ayah dokter beruntung, ayah seorang insinyur beruntung. Ini ayah nabi loh. Siapa yang lebih beruntung daripada punya ayah nabi dididik langsung oleh nabi dengan kurikulum langit? Tapi enggak. Allah punya rencana yang lebih baik. Yusuf tidak dididik oleh Yakub, ayah yang tersayang. Walaupun ayahnya nabi, tapi Yusuf Allah berikan kurikulum takdir, dibuang ke dalam sumur. Umurnya belum 10 tahun, antara 7, 8, atau 9 tahun, masih kecil. Dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual sama musafir ke luar negeri, ke Mesir. Jadilah Yusuf kecil sebagai korban perdagangan manusia. Udah bagi Yusuf, dia jadi korban perdagangan manusia. Mungkin sekarang lagi viral Kamboja ya. Gimana korban perdagangan manusia? Diambil organnya. Dulu juga kayak gitu, bisa aja disiksa, diambil organnya, dijadikan tameng hidup dalam perang, disuruh ngurus ternak, tinggal di dalam kandang ternak bersama ternak-ternak. Nabi Yusuf kecil, jadi korban perdagangan manusia dari kehidupan nyamannya di Palestina bersama ayahnya. Dijauhkan dari ayahnya. Saya nggak kebayang gimana perasaan Nabi Yusuf ketika melihat anak lain itu dekat sama ayahnya. Pasti dia kangen sama ayahnya. Ketika hari Lebaran orang-orang ngumpul sama orang tuanya, pasti dia kangen sama ayahnya. Kasihan. Tapi dia bertahan. Kenapa Nabi Yusuf begitu sabar? Karena sebelum terjadi itu semuanya, Nabi Yusuf pernah bermimpi, dan mimpinya adalah wahyu bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Di mana mimpinya dia melihat bintang-bintang, bulan, matahari tunduk kepada dia. Kata Yakub, engkau akan jadi pemimpin besar. Itu yang dipegang sama Yusuf, makanya dia sabar. Nah sekarang apa yang kita pegang? Kita nggak dapat wahyu seperti Nabi Yusuf dalam mimpi, tapi kan kita dapat wahyu dari surat Al-Quran, surat Al-Baqarah 216. Ini pegangan kita. Kalau Allah bilang ini yang terbaik, ya udah jalanin aja, gimana pun beratnya. Jadi korban perdagangan manusia. Di Mesir dibeli oleh seorang laki-laki kaya. Nabi Yusuf kerja di kandang ternaknya, di kebunnya, di rumahnya. Dari usia masih kecil sampai remaja. Pas sudah remaja, beliau ternyata orang yang sangat keren, ganteng, cakep, digoda sama perempuan di rumah itu. Nabi Yusuf menghindar karena beliau menjaga kehormatan. Difitnah. Gara-gara difitnah masuk penjara. Gak ada vonis berapa tahun, bisa aja seumur hidup. Di penjara Nabi Yusuf ketemu dua orang yang satu sel dengan beliau. Dua orang ini bermimpi, lalu pas bangun dari tidur mereka curhat. Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya, ternyata benar. Yang satu dihukum mati, yang satu dibebaskan. Yang dibebaskan ini telah kerja di istana. Suatu saat raja bermimpi, gak ada yang bisa menafsirkan mimpi raja. Orang ini bilang, wahai raja, saya punya teman di dalam penjara namanya Yusuf, dan dia pernah menafsirkan mimpi saya dan benar. Semoga dia bisa menafsirkan mimpi raja. Akhirnya dikeluarkan dari penjara untuk menafsirkan mimpi raja. Singkat cerita, Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Kakak-kakaknya datang minta maaf, ayahnya datang juga dan bisa melihat lagi setelah pernah buta gara-gara menangisi Yusuf. Akhirnya berkumpullah mereka di istana di Mesir. Yusuf, ayahnya, ibunya, kakak-kakaknya bahagia. Tahu nggak berapa lama jarak antara Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur sampai Nabi Yusuf menjadi penguasa? 20 tahun. Berapa lama Nabi Yusuf di dalam penjara? 10 tahun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, karena itu yang terbaik bagi kamu. Allah lebih tahu dan kamu nggak tahu. Pegang aja kalimat Allahu a'lam. Allah lebih tahu.
minimal membawa 10 kemudahan. Karena kita suka mikir gini ya, kenapa ya orang lain hidupnya kayak gampang banget, semua yang dikerjain dapat, kayak dapat support system, mereka punya privilege, sedangkan aku segalanya susah, sulit banget dapetin sesuatu. Jangan berkecil hati. Kalau kalian mendapatkan kesulitan dalam hidup, berarti kalian mendapatkan kemudahan 10 kali lipat dari itu. Atau coba kita renungkan ya, hari ini, coba kita periksa, jangan-jangan selama ini kita menikmati banyak kemudahan dalam hidup, kesenangan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup. Ternyata kemudahan-kemudahan itu yang bawa adalah satu kesulitan yang kita keluhkan. Kan selalu ada gitu, kayak dalam keluarga. Kadang-kadang kita keluarganya dan bahagiakan, punya pasangan yang setia, anak soleh-solehan, mertua pengertian, saudara pengalahan, ipar, enggak sih, ipar adalah enggak, ipar beda lagi. Mungkin kita dikasih kemudahan dalam rumah tangga, dalam keluarga besar kita, tapi tahu nggak siapa yang membawa kemudahan itu? Jangan-jangan tetangga yang usil. Atau dalam keluarga, biasanya suka ada tuh satu anak yang unik. Biasanya anak ini yang jadi ujian banget di dalam keluarga nih. Bisa anak pertama, bisa anak kedua, bisa anak yang bungsu. Dari sekian anak di dalam keluarga ada satu aja yang selalu jadi ujian bagi orang tuanya. Tahukah kita, jangan-jangan justru dia yang bawa kemudahan-kemudahan di keluarga itu. Tapi jangan bilang-bilang ke dia ya. Nanti dia malah jadi dapat validasi. Aku gini-gini bawa kemudahan loh buat kalian. Tapi kenyataannya begitu, suka ada kan? Kadang-kadang kan udah nikah nih, kalian udah bahagia dengan pasangan kalian, dengan anak kalian. Tapi tiap bulan direcokin sama adik. Selalu ada aja, asal datang pinjam dulu 100, datang pinjam dulu 100. Akhirnya kita ngerasa kayak, kok dia ribet banget ya, kok dia selalu ganggu saya, kenapa datangnya selalu ke saya? Jangan berkecil hati. Kalau dia datang menyulitkan kalian, jangan-jangan dia juga datang memudahkan kalian dengan 10 kemudahan tanpa kita sadari. Jadi selalu bisa bantu-bantu aja. Walaupun bentuk bantunya nggak harus selalu materi, kan? Pokoknya bantu deh. Bisa materi, bisa nasihat, bisa networking, bisa apa gitu. Pokoknya bantu aja. Kenapa? Karena kesulitan yang dia bawa justru membawa kemudahan-kemudahan bersama dia. Itulah hidup. Saya pernah diuji dengan tetangga, tapi orangnya udah pergi, bukan udah meninggal, udah pergi, alhamdulillah udah pindah. Ini tetangga yang paling ujian sih, suka buang sampah sembarangan, suka parkir sembarangan. Yang lebih berat itu adalah kalau lagi ada hajatan tiba-tiba tutup jalan. Udah gitu pasang sound, pasang speaker, ngelanggar ke jendela rumah saya supaya nggak songoran. Itu pagi-pagi mulai deg-degan tuh, jendela rumah saya kaca bunyinya der, hampir pecah. Makanya kita tersiksa banget keluarga. Karena saya sudah bilang, Bapak jantungnya sakit, kenceng banget suaranya itu udah mutar lagi. Sampai jam 12 siang azan zuhur baru berhenti. Hening. Alhamdulillah udah selesai. Jam 1 tiba-tiba bunyi, mau digoyang lagi. Langsung saya, bukan apa-apa, saya takut ganti genre. Tiba-tiba jadi gini. Oh ternyata jam 1 mau digoyang lagi. Oh ternyata belum selesai sampai jam 4 sore. Tapi di waktu yang sama ketika saya punya tetangga kayak gitu, Allah mudahkan yang tadi saya cerita. Setiap saya bikin usaha jadi rumah tangga bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia, semuanya bahagia. Ternyata kemudahan kita yang bawa itu adalah mau digoyang lagi. Satu kesulitan yaitu tetangga. Makanya kalau kalian dapat kesulitan dalam hidup, jangan berkecil hati dulu. Jangan-jangan kesulitan itulah yang membawa banyak kemudahan yang kalian dapati. Katakan saja, Pak, itu nama al-usri yusra. Itu cara kita berdamai dengan takdir. Dan terakhir, yang ketiga, hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jika kalian ditimpa dengan satu musibah, janganlah kalian mengatakan lau anni fa'al
benar pakai Arab, benar. Selama tulisannya Latin, nggak ada yang benar. Sesama nggak benar, jangan saling menyalahkan. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Kalau nggak datang, dosanya ditanya, kenapa kamu kemarin nggak datang? Allah. Allah dipakai excuse. Kenapa sih kamu nggak pernah bayar utang aku? Allah. Nggak bayar utang pada Allah. Kenapa kamu makan makanan aku? Allah. Allah itu bukan excuse. Allah itu kalimat ikhlas. Kalimat ridho. Oh itu bukan takdir saya. Gitu kan. Sama kayak Ain istidroj. Teman sakit. Kayaknya kamu pernah Ain deh. Padahal Nabi ketika ada sahabatnya yang sakit, Nabi bilang apa? Labas. Apa labas? Labas itu bahasa yang lebih populernya bencana. Bencana itu artinya apa? Gak apa-apa. Enggak ya? Gak usah ngegas dong. Apa bencana bahasa Palembang? Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa ya? Indah. Bahasa Padang ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau bahasa Jawanya, orang. Bahasa Sundanya, tenang. Bahasa Palembangnya, bahasa Arabnya, la ba'sa. Kalau Nabi ngomongnya nggak gitu ya, la ba'sa yo. La ba'sa itu artinya nggak apa-apa. Bahasa Korea bencana. Jadi ketika ada sahabat yang sakit, Nabi nggak bilang, ayo, bacakan fauzi isi. Ketika sahabat sakit, Nabi membesarkan hatinya dan kata-kata labas. Jangan dikasih tinggi. Apa tadi? Ain. Tapi giliran temennya beli motor baru, dia ada istidroj nih. Itu sebetulnya bukan Ain, bukan istidroj, iri. Walaupun Ain ada, tapi bukan untuk menghakimi orang lain. Ain itu dipakai untuk kewaspadaan kita, jangan narsis. Biar yang ada Ain. Kalau orang lain jangan dihakimin Ain, bilang aja la ba'sa, tahur insyaallah. Gak apa-apa, ini berbentuk dosa, ini membersih gitu. Istidroj nggak berlaku untuk kita, berlakunya untuk orang kayak Fir'aun, Haman, Qarun, Ad, Thamud, Ashabul Aikah, Ashabul Ailah, umatnya Nabi